Perkenalkan, nama saya Aris Setiawan. Saya di museum ini sebagai tata pamer dan edukator. Museum ini didirikan pada tahun 2005. Pada awalnya bernama Museum dan Pusat Kajian Etnografi FISIP UNER di bawah Departemen Antropologi. Tujuannya adalah untuk menyimpan atau mendokumentasikan barang-barang temuan ekskavasi, temuan hasil penelitian atau kuliah lapangan mahasiswa maupun dosen antropologi untuk kemudian dijadikan bahan pembelajaran. Setelah 10 tahun berlalu, kemudian museum ini mendapatkan dana hibah dari Kementerian Dirjen Museum dan Purbakala untuk merenovasi dan merevitalisasi museum ini. Setelah itu, dari pihak Dirjen meminta kami untuk kemudian membuat satu tema khusus, museum tema khusus, dan setelah tim berembuk, maka diputuskan untuk memilih tema etnografi kematian. Kenapa? Karena yang pertama, masih belum ada tema tersebut di Indonesia, terutama yang museum yang membahas tentang tema kematian. Dan yang kedua, di Departemen Antropologi FISIP UNER mempunyai spesialisasi antropologi forensik yang sangat erat kaitannya dengan kematian juga. Dan setelah itu, maka museum ini berganti nama menjadi Museum Etnografi dan Pusat Kajian Kematian FISIP Universitas Airlangga. Untuk tahu lebih jelasnya, mari sama-sama kita masuk ke dalam aja. Sekarang kita sudah berada di ruang pamer utama Museum Etnografi dan Pusat Kajian Kematian. Di ruang utama ini dibagi menjadi dua sisi. Di sisi sebelah kanan saya merupakan sisi dari antropologi budaya, di mana di situ dijelaskan beberapa ritual kematian atau tradisi kematian yang unik dari beberapa daerah di Indonesia. Contohnya Desa Trunyan Bali, di mana jenazah yang meninggal itu kemudian hanya diletakkan di tanah dan ditutup dengan bambu. Kemudian ada juga makam bayi Kambira di daerah Toraja, di mana pemakamannya itu dimasukkan dalam lubang pohon. Dan yang terakhir ada juga tradisi Maknini. Tradisi Maknini ini tradisi di mana jenazah leluhur itu kemudian dikeluarkan dari lubang kuburnya, kemudian diganti petinya, dibersihkan, diganti bajunya, kemudian untuk dimasukkan kembali ke dalam lubang kubur yang ada di tebing-tebing tinggi di daerah Lemo, Toraja. Sedangkan di sisi kiri gedung ini, kiri ruang pamer utama ini adalah dari sisi antropologi Ragawi, di mana dijelaskan 4 dasar identifikasi untuk mengidentifikasi temuan rangka pada beberapa kasus atau pada kasus-kasus tertentu yang ditemukan. Misalnya ketika kita menemukan rangka, ada 4 langkah. Yang pertama yaitu cara membedakan bagaimana kemudian apakah ini rangka manusia atau bukan, kemudian individuasi termasuk menentukan usia, menentukan jenis kelamin, dan menentukan ras dari temuan-temuan yang sudah tinggal tulang belulang itu. Dan kemudian dari segi patologinya, beberapa penyakit yang kemudian ada yang bisa terekam sampai ke tulang itu juga bisa menjadikan dasar identifikasi penemuan tulang atau kerangka manusia. Di ruangan kedua, kita sebut ruangan kontemplasi. Kita akan dibawa masuk ke suatu ruangan gelap yang seolah-olah kita sedang berada di dalam kuburan. Nah, setelah itu kita akan menemui pojok baca, di mana beberapa buku atau literatur tentang kematian tersedia di situ untuk kemudian bisa dibaca di dalam museum. Dan di ruangan kedua ini juga terdapat masterpiece kami yang merupakan tengkorak penguburan sekunder dari suku Asmat Papua. Jadi di suku Asmat itu juga ada penguburan sekunder, di mana setelah orang meninggal kemudian tengkorak kepalanya akan dihias dengan bulu-bulu burung, kemudian manik-manik dan akar-akaran. Nah, setelah itu juga ada infografis tentang budaya megalitikum yang tersebar luas di Jawa Timur, terutama di Bondowoso, di mana masih banyak peninggalan sarkofagus, kemudian dolmen dan menhir yang bisa ditemukan di banyak sekali tempat di Bondowoso. Selanjutnya kita akan menuju ke ruangan ketiga. Ruangan ketiga adalah ruangan forensik. Di sini kita akan membahas beberapa hal mengenai antropologi forensik seperti tes DNA, kemudian step-step atau tahap-tahap pembusukan jenazah manusia, kemudian ada juga reka ulang TKP dan fungsi-fungsi kamera di dalam kegiatan forensik. Setelah itu juga ada penjelasan tentang hal mati suri yang dijelaskan secara ilmiah. Kemudian ada juga satu tengkorak asli kita yang
Di situ merupakan temuan dari daerah Banyuwangi yang diduga merupakan bagian dari ritus ilmu hitam. Dan selanjutnya kita akan menuju ke ruangan terakhir, ke ruangan keempat. Ruangan terakhir dalam tata pamer kita adalah ruang rekreasi. Di sini setelah 3 ruangan tadi yang cukup banyak infografis yang cukup berat, di ruang rekreasi ini terdapat beberapa tempat duduk, spot-spot duduk yang bisa digunakan oleh pengunjung untuk kemudian beristirahat dan berdiskusi tentang apa yang sudah didapat di 3 ruang sebelumnya. Di ruang rekreasi ini ada infografis atau ada trivia-trivia tentang hal-hal yang cukup ringan seperti pemakaman termahal, kemudian fakta ilmiah hantu dan lain-lain. Kemudian ada juga penjelasan tentang indigo, dan ada di belakang saya seperti ini ada replika kuburan atau makam-makam Bhinneka Tunggal Ika, di mana itu sangat mencerminkan Indonesia sekalipun sudah meninggal pun ternyata masih juga kita beragam. Dan yang paling favorit di sini adalah spot selfie yang di belakang saya ini, My Lifestyle Determine My Lifestyle. Di sini kita ingin menjelaskan bahwa kematian itu adalah suatu hal yang tidak perlu ditakuti, karena memang ya semua orang pasti akan mati, dan kematian adalah suatu hal yang pasti. Dan sebenarnya banyak hal yang menarik yang bisa diangkat atau diteliti atau dipahami dari sebuah kematian itu sendiri. Dari tadi awal kita bahas tentang ritual kematian, kemudian tentang dari sisi forensiknya, dalam artian banyak sekali hal tentang kematian yang bisa diulik lagi. Jadi buat teman-teman semua, jangan takut untuk berkunjung ke sini, jangan takut membahas kematian, dan pastikan teman-teman berkunjung ke Museum dan Pusat Etnografi Kematian Universitas Airlangga. Terima kasih.